agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'dami bismil maut. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimuhu minhul ayah. Taftahu li biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun najiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh yang rahmat Allah. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah diampuni Allah, diberkahi, dirahmati Allah pada pagi hari ini. Melanjutkan bahasan kita di minggu yang lalu terkait tentang manusia jasmani dan manusia ruhani. Lalu kemudian diakhiri dengan pertanyaan yang sangat baik terkait bagaimana kita melawan hawa nafsu. Dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan, wa'lamu anna mukhalafatun nafsi wa mudafa'ata muradiha fardun ain wa jihadun azim wa amrun fahim. Dalam kitab Jami'ul al-Usul fil Awliya halaman 226 dikutip di Miftahus Sudur. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna mukhalafatun nafsi, bahwa melawan hawa nafsu, wa mudafa'ata muradiha, dan menolak keinginannya, fardu ain. Jadi wajib bagi kita melawan hawa nafsu dan menolak keinginannya. Dan itu dikatakan sebagai wajihadun azim, sebagai jihad yang agung, satu hal yang sangat mulia. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, maka sesungguhnya hasil mujahadah itu bermanfaat untuk dirinya. Wajib bagi kita untuk apa? Untuk menolak keinginan hawa nafsu. Dan itu jihad yang besar. Kenapa dikatakan jihad yang besar? Pak, Bu, kalau kita berperang, jihad yang real, kan dianggap tidak real nih jihad yang melawan hawa nafsu. Perang beneran ada waktunya, Pak. Ada waktunya, ada awal dan akhirnya. Tapi perang melawan hawa nafsu nggak ada awal, nggak ada akhir, terus menerus hingga akhir hayat kita. Sekali waktu kita menang melawan hawa nafsu itu, di malam yang dingin, dipanggil panggilan azan subuh, kita bangun, kita pergi ke masjid. Tapi di lain waktu, badan lagi nggak enak, panggilan subuh kita lewatkan, Pak. Kenapa? Kalah kita. Kenapa? Alasannya banyak. Oleh karena itu, jihad kita melawan hawa nafsu kita, untuk tidak tunduk kepada hawa nafsu, itu menjadi sesuatu yang besar, menjadi wajib hukumnya.
mesti diperjuangkan. Maka dalam kitab Sirul Asrar dikatakan, man arafa nafsahu wa khalafaha, barang siapa yang mengenal dirinya dan melawannya, faqad arafa rabbahu wa taba'ahu, maka sungguh dia taat kepada Tuhannya dan mengikuti perintah. Faqad arafa rabbahu wa taba'ahu, maka sungguh dia mengenal Tuhannya dan mengikuti petunjuk-petunjuk. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, maqama rabbih, kepada posisi maqam, tempat yang maha kuasa, tak bertempat Allah, tapi maqam dalam pengertian itu adalah mengetahui betul yang maha kuasa itu. Maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia melawan hawa nafsunya, menahan diri dari hawa nafsunya. Fa innal jannata yal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggal. Dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Nah, lalu dalam surah Yusuf ayat ke-53, tatkala Nabi Allah Yusuf alaihi salam mengetahui nafsu amarahnya, maka dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal amarah bisu. Aku tidak membebaskan hawa nafsuku karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi memang berat. Pada wilayah yang satu ini berat. Pertama, tidak diketahui itu masalahnya. Lawannya tak nampak, tapi melekat dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, sebagaimana bahasan kita di minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa untuk mengetahui kondisi jiwa itu tidak bisa didekati dengan ilmu fikih, sekedar ilmu fikih. Meskipun ilmu fikih berguna untuk itu, juga tidak bisa hanya didekati dengan keilmuan yang lain, maka perlu didekati dengan ilmu tasawuf, atau kalau alaihi dengan tasawuf, ilmu tentang tazkiyatun nafs, atau kalau alaihi dengan itu pakai ilmu akhlak saja. Karena dalam pembahagian ilmu ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Nah, untuk mengetahui kondisi jiwa kita, kita harus mengenal ilmu akhlak, atau disebut dengan ilmu tasawuf. Apa definisinya? Wal ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha au mamduduha. Ilmu ini adalah ilmu untuk mengetahui ahwalun nafsi, kondisi jiwa manusia, apakah terpuji atau tercela. Wa kaifiyatu tathiruha, dan bagaimana cara membersihkannya. Kita ketahui dulu bagaimana posisi jiwa kita ini. Apakah jiwa kita ini masih dikuasai oleh nafsu amarah? Apa saja yang terjadi pada kehidupan kita, kita langsung eksekusi dengan cara amarah kita. Masalah sedikit anak yang nakal sedikit kita marahin. Suami sepatunya berantakan, bajunya gak pada tempatnya, dimarahin. Istri kita kurang melayani kita marahin. Apa itu yang menguasai kita? Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi dalam kitabnya tersendiri yang disebut dengan Thariq Ilallah, jalan menuju Allah, dibagi itu. Jiwa manusia itu pertama, lapisan pertama jiwa manusia amarah.
Lapisan yang kedua itu disebut dengan yang tadi, yang pertama disebut nafsul amarah, yang kedua lapisannya disebut nafsul lawamah, penyesalan. Yang ketiga nafsul mulhimah, terilhami. Kalau sudah lepas dari tiga hawa nafsu ini, pakaiannya kita lucuti, bisa kita tinggalkan ini, maka kita akan memasuki zona aman. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau nafsu amarah sudah kita lepaskan, nanti naik kepada lawamah, menyesal, penuh penyesalan. Kalau sudah penuh penyesalan kita lewati, maka nanti masuk kita kepada mulhimah. Jiwa kita akan terilhami, akan dapat hal-hal yang baik, bisikan-bisikan yang positif. Kalau di nafsu amarah, bisikannya penuh dengan bisikan kejahatan, Pak. Nafsu amarah itu bawaannya pengen ngejar apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kalau nafsu amarah itu, kenapa? Karena perintah nafsu amarah itu amaratu bisu, kepada kejahatan. Lepas kita dari nafsu amarah, timbul penyesalan. Lepas dari nafsu yang menyesal, timbul mulhimah, ilham-ilham yang datang. Begitu ilham-ilham yang datang kepada jiwa kita itu kita ikuti, kita laksanakan, maka muncullah nafsul mutmainnah. Tenang posisi, tenang tenang kita. Nah, kalau sudah nafsul mutmainnah stabil dalam jiwa kita, maka kemudian disitulah Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah engkau kepada keridhaan diri. Jadi kalau sudah tenang jiwa kita, masalah sebesar apapun, maka kita akan menghadapinya dengan penuh keridhaan